Kami tidak akan menghabiskan uang untuk sandiwara itu, kata istri anakku, membatalkan acara pertemuan keluarga ulang tahunku yang ke-70. Anakku menambahkan, ibu sudah terlalu tua untuk hal-hal seperti itu, Bu. Aku hanya menjawab, tidak masalah. Beberapa minggu kemudian, istri anakku terus-menerus menghubungiku. Aku tersenyum dan mengiriminya pesan. Sandiwara itu sudah tutup, dan aku tidak berencana menjadi badut mereka lagi. Tapi, izinkan aku menceritakan bagaimana aku bisa sampai pada pesan itu, karena tidak ada orang yang lahir dengan keberanian untuk menetapkan batasan. Itu dipelajari. Setelah kamu cukup hancur. Semuanya dimulai pada hari Selasa. Aku ingat karena saat itu adalah hari pasar, dan aku baru saja membeli bunga sedap malam ungu untuk vas di pintu masuk. Aku selalu percaya bahwa rumah tanpa bunga itu seperti hati tanpa detak. Aku sedang menatanya ketika teleponku berdering. Itu adalah Rina, istri anakku. Ibu, aku perlu bicara denganmu. Suaranya memiliki nada itu, nada yang dia gunakan ketika menginginkan sesuatu, tapi disamarkan dengan kekhawatiran. Aku, yang masih lugu saat itu, berpikir mungkin dia ingin meminta nasihat tentang Arman, anakku. Bagaimanapun, mereka sudah menikah 3 tahun, dan aku selalu berusaha menjadi mertua yang tidak ikut campur, yang menghormati. Tentu, anakku, katakan padaku. Ini tentang ulang tahun ibu. Jantungku berdebar. 3 minggu lagi adalah ulang tahunku yang ke-70, dan aku sudah berbulan-bulan memimpikan pertemuan keluarga itu. Tidak mewah, hanya keluarga. Arman, Rina, kedua adik perempuanku yang tinggal di Bandung, sepupu-sepupuku, beberapa tetangga lama. Aku ingin menyiapkan nasi tumpeng, yang resepnya diajarkan oleh almarhumah ibuku dan butuh 2 hari penuh untuk membuatnya. Aku ingin menghias meja dengan taplak meja berbordir yang kusimpan untuk acara-acara khusus. Aku ingin merasakan, meskipun hanya untuk beberapa jam, bahwa keluargaku utuh. Karena, begini, aku membesarkan Arman sendirian sejak aku berusia 35 tahun. Ayahnya, Dimas, meninggal dunia karena serangan jantung mendadak saat memperbaiki penampungan air di atap. 1 detik dia bersiul lagu keroncong. Detik berikutnya dia sudah tiada. Arman baru berusia 8 tahun. Aku ingat bagaimana dia memegang erat kain sarungku di pemakaman, gemetar, bertanya apakah ayahnya akan kembali. Aku bekerja shift ganda di toko jahit milik Pak Slamet selama 15 tahun. Tanganku masih memiliki bekas luka jarum. Bekas luka kecil yang terlihat seperti rasi bintang. Aku menjahit kebaya wisuda, jas pengantin, seragam sekolah. Setiap jahitan adalah agar Arman bisa memiliki sepatu baru, peralatan sekolah, komputer ketika masuk sekolah menengah. Aku tidak pernah menikah lagi. Bukan karena tidak punya kesempatan. Ada seorang pria, Pak Budi, pemilik toko bangunan, yang mengundangku minum teh hangat setiap hari Minggu sepulang dari musyola. Dia baik, duda juga. Tapi aku selalu berpikir, bagaimana jika Arman merasa aku mengkhianati ayahnya? Bagaimana jika orang asing membuatnya merasa tersisih? Jadi, aku menolak setiap undangan dengan senyum sopan. Sekarang, di usiaku yang ke-68 tahun, tinggal di rumah yang kami bangun Dimas dan aku bata demi bata, aku hanya menginginkan sebuah pertemuan. Sebuah perayaan untuk mengatakan, aku berhasil. Aku sampai di titik ini. Katakan padaku, Rina, ada apa dengan ulang tahunku? Ada jeda. Aku mendengarnya menarik napas, seperti sedang bersiap-siap. Begini, Ibu, Arman dan aku sudah memikirkannya. Dan sejujurnya, kami tidak akan bisa menyelenggarakan apapun. Kami tidak akan menghabiskan uang untuk sandiwara itu. Sandiwara. Dia menyebut harapanku sebagai sandiwara. Lagi pula, lanjutnya, ibu sudah terlalu tua untuk itu, bukan? Pertemuan itu untuk orang muda. Ibu butuh ketenangan, bukan stres. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku retak, seperti ketika kamu menjatuhkan cangkir keramik dan untuk sesaat, sebelum pecah sepenuhnya, kamu melihat retakan itu menyebar dalam gerakan lambat. Tapi, aku pikir, aku tahu. Tapi situasinya sedang sulit, Bu. Kami punya banyak pengeluaran. Mungkin kami bisa mengajak ibu makan sesuatu yang sederhana di hari lain. Bagaimana?
Sebelum aku sempat menjawab, aku mendengar suara Arman di latar belakang. Berikan teleponnya padaku. Bu, kata anakku dengan nada yang dia gunakan ketika ingin bersikap tegas, tapi tidak kejam. Ibu sudah terlalu tua untuk itu, Bu. Pertemuan besar hanya akan membuat ibu lelah. Lebih baik kita membiarkannya tenang saja, ya? Aku menatap bunga sedap malam ungu di vas. Mereka masih meneteskan air ke atas meja kayu jati yang dulunya milik nenekku. Meja yang sama tempat Arman mengerjakan tugas sekolahnya selama 12 tahun. Tempat kami merayakan setiap ulang tahunnya dengan kue dan lilin. Meskipun kadang-kadang kue itu dibeli dari toko roti termurah, karena uangku tidak cukup untuk yang lebih baik. Tidak masalah, kataku. Suaraku terdengar tenang, terlalu tenang. Sempurna, Bu. Kami sayang ibu. Kami sedang sibuk sekarang. Nanti kami telepon lagi. Cebar malu. Antuna Mangari, Anda Eje. Dia menutup telepon. Aku berdiri di sana dengan telepon di tangan, melihat setetes air dari vas membentuk genangan kecil di atas kayu. Aku tidak menangis. Belum, tapi sesuatu di dalam diriku tahu pada saat itu juga bahwa hubungan dengan anakku baru saja berubah selamanya. Yang tidak aku ketahui adalah bahwa panggilan telepon itu hanyalah permulaan. Dan yang tidak Rina ketahui adalah bahwa dia sedang membangunkan singa betina yang telah tertidur selama puluhan tahun. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar tidurku, menghitung retakan yang terbentuk seiring waktu. 42. Aku sudah menghitungnya berkali-kali sampai hafal. Aku terus memikirkan kata yang digunakan Rina, sandiwara. Kapan hidupku menjadi tontonan konyol baginya? Aku bangun jam 4 pagi. Seperti biasa, aku menyeduh kopi di teko besi yang Dimas hadiahkan pada ulang tahun pernikahan pertama kami. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi dapur. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, aku merasa damai. Tapi kemudian aku melihat kalender yang tergantung di sebelah kulkas. Aku telah menandai tanggal ulang tahunku dengan lingkaran merah dan bintang-bintang kecil di sekitarnya. Seperti anak kecil yang bersemangat. Betapa bodohnya aku. Aku merobek lembaran kalender, meremasnya, dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya lagi, merapikan kertas itu dengan tangan gemetar, dan menyimpannya di laci tempat aku menyimpan kenangan lama. Karena memang begitulah aku. Aku bahkan menyimpan rasa sakit, yang paling menyakitkan bagiku bukanlah pembatalan pertemuan itu. Itu adalah kesadaran bahwa aku telah buta selama 3 tahun penuh. Biar aku kembali ke belakang. Biar aku ceritakan bagaimana Rina masuk ke dalam hidup kami. Itu terjadi pada bulan Mei, 3 tahun lalu. Arman pulang dengan senyum gugup yang dia tunjukkan ketika ada hal penting yang ingin dia katakan. Aku sedang menyiram pot bunga di teras. Aku selalu punya tanaman. Gerani, bougainville, sebatang kecil kemangi yang aku gunakan untuk sop. Bu, aku ingin memperkenalkan seseorang. Dan di sana dia, Rina, dengan rambutnya yang lurus sempurna, kukunya dicat merah muda pucat, blus putihnya tanpa lipatan sedikit pun. Dia berbau parfum mahal, yang dijual di toko serba ada di pusat perbelanjaan. Senang bertemu dengan Ibu Eloisa, katanya. Arman banyak bercerita tentang ibu. Senyumnya lebar, giginya putih bersih. Dia mengulurkan tangan, dan ketika aku menyambutnya, aku melihat kulitnya lembut, tangan yang tidak pernah mengepel lantai atau mencuci pakaian dengan tangan. Panggil saja aku Elo, anakku, kataku. Di sini kami tidak terlalu formal. Kami masuk ke rumah. Rina melihat sekeliling dengan mata besarnya yang ekspresif. Dia berhenti di depan rak tempat aku menyimpan foto keluarga. Keluarga yang sangat manis, katanya, mengambil bingkai foto di mana ada Dimas, Arman dan aku di pinggir pantai. Arman berusia 5 tahun dan baru saja kehilangan gigi pertamanya. Terlihat kalian sangat bahagia. Kami memang bahagia, jawabku, dan itu benar. Sore pertama itu Rina membantuku menyiapkan makan malam. Aku membuat sate ayam, makanan favorit Arman. Dia memotong tomat dan bawang untuk salad, bertanya tentang resep, tentang bagaimana aku bertemu Dimas, tentang pekerjaanku di toko jahit. Pasti menyenangkan bisa membuat pakaian dengan tangan sendiri, katanya. Aku tidak punya bakat itu. Aku berantakan di dapur.
Dia tertawa dengan tawa nyaring yang membuat Arman menatapnya seolah dia satu-satunya wanita di dunia. Setelah makan malam, saat kami mencuci piring, Rina mengatakan sesuatu yang pada saat itu terdengar lembut bagiku. Ibu Elo, aku ingin ibu tahu bahwa aku akan menjaga Arman dengan sangat baik, dan aku berharap ibu mau mengajariku untuk menjadi sekuat ibu. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil, dan aku selalu ingin memiliki ibu mertua yang seperti ibu kedua. Aku terharu. Mataku bahkan berkaca-kaca. Aku memeluknya di situ juga, dengan tangan penuh busa sabun. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga ini, anakku, dan di sini pintu akan selalu terbuka. Betapa lugunya aku. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti mimpi. Rina datang mengunjungiku setiap hari Minggu. Dia membawa kue-kue manis dari toko roti mahal dekat tempat kerjanya. Dia memberiku krim tangan, sapu tangan berbordir, coklat. Aku melihat ini dan langsung teringat ibu, katanya. Ibu. Saat itu, kata itu membuatku merasa penting. Dilibatkan. Ketika Arman mengumumkan bahwa mereka akan menikah, aku menangis bahagia. Akhirnya anakku menemukan seseorang. Akhirnya dia tidak akan sendirian ketika aku tiada. Pernikahan itu sederhana. Aku sendiri yang menjahit pakaianku. Gaun biru tua dengan aplikasi renda. Rina tampak berseri-seri dalam gaun putihnya. Selama acara berdansa, ketika Arman mengajakku berdansa, seperti tradisi, dia berbisik di telingaku. Terima kasih untuk segalanya, Bu. Untuk setiap pengorbanan. Aku janji, sekarang aku yang akan menjaga ibu. Janji itu. Betapa sakitnya mengingatnya kemudian. Bulan-bulan pertama pernikahan, semuanya tampak sempurna. Mereka terus datang ke rumah setiap hari Minggu. Rina memelukku, bertanya kabarku, menawarkan bantuan untuk berbelanja. Namun kemudian aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Suatu hari Minggu, Rina berjalan di ruang tamu dan berhenti di depan rak buku kayu tempat aku menyimpan album keluarga dan beberapa hiasan keramik yang aku koleksi. Astaga, Bu, ibu masih menyimpan benda-benda kuno ini? Itu milik nenekku, jawabku. Sudah lebih dari 70 tahun. Tentu. Hanya saja, aku pikir rumah ini akan terlihat lebih modern tanpa banyak hiasan lama. Apa ibu tidak pernah berpikir untuk merenovasi sedikit? Arman tertawa. Rina punya mata yang bagus untuk dekorasi, Bu. Mungkin ibu harus mendengarkannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi sesuatu di dadaku terasa sesak. Sore yang lain kami sedang minum kopi. Rina melihat keluar jendela ke arah kebun. Bu, rumah ini terlalu besar untuk ibu sendirian, ya? Ya, kadang-kadang terasa sepi, aku mengakui. Tapi ini rumahku. Aku tumbuh besar di sini bersama Arman. Semua kenanganku ada di sini. Tentu, aku hanya mengatakan bahwa merawat rumah seperti ini pasti mahal. Pajak, air, listrik. Apa ibu tidak pernah memikirkan sesuatu yang lebih praktis? Apartemen kecil, misalnya. Rina, sela Arman, jangan ganggu ibu. Tapi aku melihat dia juga menatap rumah itu dengan mata yang berbeda. Seperti sedang menilai, seperti sedang menghitung. Kunjungan mereka mulai jarang. Mereka tidak datang setiap hari Minggu lagi. Pertama setiap 2 minggu. Lalu sebulan sekali. Kami sedang sibuk sekali, Bu. Jadwalnya sangat padat, Bu. Ibu tahu sendiri bagaimana. Aku mengerti. Atau setidaknya itulah yang aku katakan pada diriku sendiri. Mereka masih muda. Mereka punya kehidupan. Aku tidak bisa menjadi ibu mertua yang mencekik dan menuntut perhatian. Tapi ketika aku menelepon, Rina menjawab dengan tergesa-gesa, "Ibu, aku sedang sibuk sekarang. Nanti aku telepon balik." Dia tidak pernah menelepon balik. Dan ketika mereka datang, Rina tidak lagi membantuku di dapur. Dia duduk di ruang tamu, memeriksa ponselnya, sementara aku menyiapkan makanan sendirian. Dia tidak lagi membawa kue manis. Dia tidak lagi bertanya kabarku. Suatu sore, saat aku menyajikan sop yang sudah kusiapkan sejak pagi, aku mendengar percakapan yang seharusnya tidak aku dengar. Mereka ada di teras. Mereka mengira aku ada di dapur. Tapi aku mendekat untuk menutup jendela karena angin mulai bertiup. "Serius, Arman, ibumu harus menjual rumah ini. Lihat,
Rumah ini sudah reyot, dan tanahnya pasti bernilai tinggi mengingat lokasi sekarang. Rina, aku sudah bilang kalau tidak, kamu harus mengerti. Kita butuh uang muka untuk apartemen, dan dia di sini, sendirian, mempertahankan rumah besar ini. Itu tidak masuk akal. Bicara dengannya, dia pasti mengerti. Itu tidak mudah. Tentu saja mudah. Bilang saja itu demi kebaikannya. Bahwa rumah yang lebih kecil lebih aman untuk orang lanjut usia. Kamu akan lihat dia pasti setuju. Tanganku gemetar memegang sendok sop. Aku menutup jendela dengan sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Ketika aku kembali ke meja, aku tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, berbaring di tempat tidurku, aku mengerti sesuatu yang telah aku sangkal selama berbulan-bulan. Rina tidak pernah melihatku sebagai keluarga. Dia melihatku sebagai sumber daya, dan anakku, anak yang aku besarkan sendirian, yang bersumpah akan menjagaku, membiarkannya terjadi. Tapi aku belum melihat apa-apa. Topeng itu baru mulai jatuh. Dan ketika akhirnya jatuh sepenuhnya, aku akan menyadari bahwa aku telah hidup dengan orang asing. Tepat 9 hari berlalu sejak panggilan telepon di mana mereka membatalkan ulang tahunku. 9 hari di mana aku tidak mendengar kabar dari mereka. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada. Aku melanjutkan rutinitas. Bangun, membuat kopi, menyiram tanaman, menonton sinetron sore hari, tapi ada yang berbeda dalam diriku. Semacam kewaspadaan yang konstan. Seperti ketika kamu tahu akan hujan, tapi langit masih cerah. Pada hari ke-10, Arman meneleponku. Bu, hari Sabtu ibu sibuk apa? Tidak ada yang istimewa, nak. Kenapa? Kami ingin mengundang ibu makan malam. Di rumah kami. Rina memasak. Itu benar-benar hal baru. Dalam 3 tahun pernikahan, aku tidak pernah melihatnya menyiapkan apapun yang lebih rumit daripada sandwich. Tentu, nak. Aku akan datang. Sempurna. Kira-kira jam 7. Dan, Bu, berdandan yang cantik. Agar Rasida Rasana. Kalimat terakhir itu membuatku berpikir. Berdandan yang cantik, untuk makan malam keluarga di rumah mereka? Hari Sabtu aku mengenakan blus biru langitku, yang memiliki bordir di lehernya. Aku menata rambutku di sanggul rendah, seperti yang diajarkan ibuku. Aku memakai anting-anting mutiara yang Dimas berikan padaku di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku melihat diriku di cermin dan bertanya-tanya mengapa aku merasakan kupu-kupu di perutku. Kupu-kupu ketakutan. Aku naik angkutan umum ke lingkungan perumahan mereka. Mereka tinggal di kompleks perumahan baru, yang memiliki pos keamanan dan jalan beraspal sempurna. Rumah mereka bagus. 2 lantai dengan taman di depan. Ketika mereka membukakan pintu, aku melihat sesuatu yang aneh. Meja sudah ditata, tapi tidak biasa. Ada taplak meja yang tidak aku kenal. Gelas air mineral, serbet dilipat berbentuk bunga, dan hanya 3 tempat duduk. Bu, masuk. Senang ibu datang. Arman mencium pipiku. Dia berbau lotion mahal yang dia gunakan sekarang. Dia tidak lagi menggunakan yang aku hadiahkan padanya di hari ulang tahunnya. Rina keluar dari dapur sambil mengeringkan tangannya dengan lap. Dia mengenakan gaun hitam, riasan sempurna, sepatu hak tinggi, hanya untuk berada di rumah pada Sabtu malam. Ibu, selamat datang. Silakan duduk. Dia menunjuk kursi di tengah. Mereka duduk di masing-masing sisiku, seolah-olah mereka mengelilingiku. Makan malam dimulai dengan tenang. Rina telah menyiapkan ayam dalam saus jamur. Itu kering, dan sausnya terasa seperti krim asam kalengan. Tapi aku makan tanpa mengatakan apa-apa. Kami berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, cuaca, berita, kemacetan. Tapi aku merasakan ketegangan. Itu melayang di udara seperti asap. Setelah hidangan penutup, semuanya berubah. Arman berdeham. Dia bertukar pandang dengan Rina. Dia mengangguk, memberinya keberanian. Bu, kami ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan ibu. Ana Saju. Ananoda Geri. Ba. Aku meletakkan garpu di piring. Tanganku terasa dingin. Katakan nak. Begini. Rina dan aku sudah memikirkan masa depan kami. Kami ingin membeli apartemen yang lebih besar,
Yang ini sudah terlalu kecil untuk kami. Dan, yah, kami berencana punya anak segera. Jantungku melonjak. Cucu? Itu luar biasa. Ya ampun, nak, betapa bahagianya. Dan bagaimana aku bisa membantu kalian? Arman menatap piringnya. Rina mengambil alih pembicaraan. Dengar, Bu, apartemen yang kami inginkan berharga 3.500.000.000 rupiah. Kami sudah mendapatkan persetujuan kredit, tapi kami butuh 1.400.000.000 rupiah untuk uang muka. 1.400.000.000 rupiah. Angka itu melayang di udara seperti hukuman. Itu banyak uang, kataku perlahan. Memang, lanjut Rina, mencondongkan tubuh ke arahku. Itu sebabnya kami berpikir, yah, ibu tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Pasti melelahkan untuk merawatnya. Pajak, layanan, perbaikan. Dan di usia ibu, aku 68 tahun, Rina. Bukan 80. Tentu. Jangan salah paham. Aku hanya mengatakan bahwa rumah yang lebih kecil akan lebih praktis untuk ibu, lebih aman, dan uang hasil penjualan bisa membantu kami dengan uang muka. Ibu bisa menyewa apartemen yang bagus, modern, tanpa banyak perawatan. Aku menatap anakku. Aku berharap dia mengatakan sesuatu, bahwa dia akan membelaku, bahwa dia akan mengatakan itu gila. Tapi Arman hanya menatap gelas airnya, memutarnya perlahan. Itu rumah ibu, Bu, katanya akhirnya, tanpa menatap mataku. Tapi kami adalah keluarga ibu, dan keluarga saling mendukung, kan? Pikirkan cucu ibu, untuk memberi mereka rumah yang baik. Cucu yang belum ada. Cucu yang mereka gunakan sebagai umpan. Rumah itu, kataku, dan suaraku terdengar lebih tegas dari yang aku duga. Kami membangunnya ayahmu dan aku. Bata demi bata. Kamu lahir di sana. Di sana ada setiap kenangan hidupku bersama Dimas. Di sana ada 35 tahun keberadaanku. Kenangan ada di hati, Bu, bukan di dinding. Rina tersenyum padaku, tapi matanya dingin. Lagi pula, pikirkan baik-baik. Apa yang akan ibu lakukan dengan rumah itu ketika ibu tidak bisa merawatnya lagi? Ketika ibu sudah tua dan butuh bantuan? Lebih baik menjualnya sekarang selagi harganya bagus. Tua. Kata itu terasa seperti tamparan. Aku tidak bermaksud menyinggung ibu, lanjutnya. Aku hanya realistis. Ibu tidak akan hidup selamanya. Dan ketika ibu tiada, rumah itu tetap akan dijual. Tidakkah ibu lebih suka melihat anak ibu bahagia, mapan, dengan keluarganya sendiri? Keheningan yang mengikuti sangat pekat. Aku bisa mendengar detak jam dinding, dengungan kulkas, napas aku sendiri. Aku perlu memikirkannya, kataku. Tentu saja, jawab Arman cepat, seolah dia telah menunggu jawaban itu. Ambil waktu ibu, Bu. Jangan terburu-buru. Tapi Rina menambahkan, meskipun pemilik apartemen hanya memberi kami waktu 3 minggu untuk mengumpulkan uang muka, setelah itu dia akan menjualnya kepada orang lain. 3 minggu. Waktu yang sama dengan yang tersisa untuk ulang tahunku. Ulang tahun yang mereka batalkan karena tidak ingin menghabiskan uang untuk sandiwara itu. Tapi mereka ingin aku menjual rumahku, seluruh hidupku. Aku berdiri dari meja. Kakiku gemetar, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyadarinya. Aku permisi. Besok aku harus bangun pagi. Mancalan. Ilan yakuntan banda takan dan karuliha, 5 lilai naranya. Kami antar, Bu. Tidak. Aku akan naik angkutan umum. Aku butuh udara segar. Aku berjalan menuju pintu. Rina menyusulku, meletakkan tangan di bahuku. Ibu, pikirkan baik-baik. Ini demi kebaikan kita semua. Ibu juga akan untung. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun aku benar-benar melihatnya. Aku melihat ambisi, kedinginan, manipulasi. Selamat malam, Rina. Atamana, Jantarabas, Aragudon. Di angkutan umum dalam perjalanan pulang, saat lampu kota melintas di jendela, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Anakku memintaku untuk menjual hidupku demi membiayai hidupnya. Dan yang lebih buruk, dia melihatnya sebagai sesuatu yang normal. Sebagai sesuatu yang harus aku lakukan. Aku tiba di rumah setelah jam 10 malam. Aku menyalakan lampu ruang tamu.
Aku melihat perabotan kayu jati yang dulunya milik nenekku. Foto-foto di dinding, rak buku penuh kenangan. Kursi goyang tempat aku menyusui Arman selama berbulan-bulan. Aku duduk di kursi goyang itu, dan akhirnya, setelah berhari-hari menahan diri, aku menangis. Aku menangis karena kenaifanku yang percaya bahwa Rina menyayangiku. Aku menangis untuk anakku yang telah menjadi orang asing. Aku menangis untuk pengorbanan yang telah aku lakukan dan yang sekarang terasa tidak berarti. Tapi di antara air mata, sesuatu yang lain tumbuh. Kemarahan, masih kecil, tapi nyata. Karena aku telah memberikan segalanya. Benar-benar segalanya. Dan sekarang mereka menginginkan satu-satunya yang tersisa. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rina. Ibu, aku harap aku tidak membuat ibu tidak nyaman. Kami hanya menginginkan yang terbaik untuk semua orang. Pikirkan dengan kasih sayang. Salam. Salam. Aku menutup mata. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku berpikir. Cukup sudah. Senin pagi, tepat jam 7. Teleponku berdering. Itu Rina. Selamat pagi, Bu. Sudah sarapan? Tidur nyenyak. Suaranya terdengar manis. Terlalu manis. Seperti ketika kamu berbicara dengan anak kecil yang tidak mau minum obatnya. Selamat pagi, Rina. Ya, terima kasih. Oh, syukurlah. Dengar, sudahkah ibu memikirkan apa yang kita bicarakan hari Sabtu? Baru 36 jam berlalu. Aku masih memikirkannya, anakku. Itu keputusan besar. Tentu, tentu. Hanya saja waktu terus berjalan, kan? Kami tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Apartemen itu sangat bagus. Punya pemandangan ke taman yang indah. Bayangkan cucu ibu bermain di sana. Lagi-lagi cucu-cucu imajiner itu. Ya, terdengar indah. Jadi, ibu pikir untuk akhir pekan ini ibu sudah punya jawaban, agar kita bisa segera mengurus semuanya. Rina, baru 2 hari. Aku tahu, Bu. Maaf kalau aku memaksa. Aku sangat bersemangat. Arman dan aku sudah bermimpi tentang ini berbulan-bulan. Ibu mengerti, kan? Dia menutup telepon sebelum aku sempat menjawab. Selasa dia meneleponku jam 8 pagi. Rabu jam setengah 8. Kamis, 2 kali. Sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Selalu lagu yang sama. Selalu tekanan yang sama disamarkan sebagai antusiasme. Sudahkah ibu memikirkannya, Bu? Ibu, aku menemukan apartemen sewa yang cantik di dekat sini. Ibu mau kita pergi melihatnya? Penjual menekan aku hari ini. Katanya dia sudah punya peminat lain. Alainas a. Alahama alainuan. Alahama alanya. Jumat sore, aku berada di pasar membeli tomat ketika aku melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Itu mobil Arman. Tapi dia tidak datang sendirian. Ada seorang pria dengan tas kerja, setelan abu-abu, dasi biru. Aku mempercepat langkahku. Ketika aku tiba, aku menemukan Rina di pintu rumahku bersama pria itu. Dia menekan bel terus-menerus. Rina? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia berbalik dengan senyum lebar. Oh, ibu, syukurlah ibu datang. Lihat, aku bawakan Bapak Budi. Dia agen properti. Aku pikir akan bagus kalau dia menjelaskan kepada ibu berapa banyak yang bisa ibu dapatkan dari rumah kecil ibu. Hanya agar ibu punya informasi lengkap, kan? Rumah kecil. Sekarang rumahku adalah rumah kecil. Bapak Budi mengulurkan tangannya. Nyonya, senang bertemu dengan Anda. Istri anak Anda mempekerjakan saya untuk melakukan penilaian awal. Dengan izin Anda, saya ingin melihat properti ini sebentar. Hanya di luar. Tentu saja, dengan begitu saya bisa memberikan perkiraan. Aku tidak mengizinkan penilaian apapun. Tentu tidak, Bu. Rina mendekat, memegang lenganku. Ini hanya informasi, agar ibu tahu pilihan ibu. Tidak ada komitmen apapun. Aku menatap Bapak Budi. Lalu, ke Rina. Matanya bersinar dengan sesuatu yang bukan kasih sayang. Itu adalah hal lain. Lapar. Tidak. Terima kasih. Ketika aku butuh agen properti, aku akan menyewanya sendiri. Senyum Rina goyah selama sedetik. Hanya sedetik.
Terserah ibu, Bu. Kami hanya ingin membantu. Mereka pergi. Tapi pesannya sudah jelas. Mereka tidak akan menyerah. Malam itu, Arman meneleponku. Suaranya terdengar lelah. Bu. Rina bilang ibu menolak penilai itu. Arman, aku tidak meminta penilai apapun. Aku tahu. Tapi ibu membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Sulit untuk siapa, nak? Hening. Untuk kita semua, Bu. Dengar, aku tahu itu rumah ibu dan punya nilai sentimental. Tapi ibu harus realistis. Pikirkan masa depan. Tentang usia tua ibu. Siapa yang akan menjaga ibu ketika ibu sudah tidak bisa mengurus diri sendiri? Dan menjual rumahku akan membuat kalian ingin menjagaku. Bukan itu. Hanya saja Rina sangat stres. Dokter bilang stres bisa memengaruhi. Yah, mungkin kita sedang menanti bayi. Itu belum pasti, tapi di sana, umpan terakhir. Seorang bayi. Mungkin, barangkali. Kemungkinan. Nak, jika Rina hamil, aku sangat senang. Tapi itu tidak mengubah situasiku. Vero Pulinara pun delas andalian keramarisara. Situasi ibu, suaranya meninggi. Bu, kami adalah situasi ibu. Kami adalah keluarga ibu. Jika ibu benar-benar menyayangi kami, ibu akan membantu kami. Tapi sepertinya rumah itu lebih penting bagi ibu daripada anak ibu sendiri. Kata-kata itu menembusku seperti pisau. Arman, lupakan saja. Aku pikir aku bisa mengandalkanmu. Aku pikir setelah semua yang aku lakukan untukmu, kamu akan melakukan ini untukku. Tapi aku salah. Semua yang ibu lakukan untukku? Bu, aku membesarkanmu sendirian. Aku bekerja shift ganda selama 15 tahun. Ya, Bu, aku tahu. Ibu sudah mengingatkanku 1000 kali. Aku mengorbankan hidupku untukmu. Aku bekerja keras untukmu. Tapi aku tidak pernah meminta semua itu. Ibu memutuskan untuk memilikiku. Ibu memutuskan untuk tidak menikah lagi. Itu semua keputusan ibu. Dia menutup telepon. Aku tetap di sana dengan telepon di tangan, gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa aku kontrol. Apakah anakku baru saja mengatakan bahwa aku terlalu sering mengingatkannya tentang pengorbananku? Bahwa dia tidak pernah memintaku untuk membesarkannya? Aku duduk di kursi goyang. Di luar, malam gelap. Bahkan anjing-anjing tetangga tidak menggonggong. Semuanya sunyi. Aku memikirkan semua malam aku terjaga ketika Arman demam, meletakkan kompres dingin di dahinya. Aku memikirkan saat-saat aku tidak makan agar dia bisa makan 3 kali sehari. Aku memikirkan sepatu yang aku perbaiki berulang kali karena aku tidak mampu membeli yang baru. Dan sekarang dia bilang dia tidak pernah memintanya. Sabtu, Rina muncul lagi. Kali ini dia membawa brosur. Ibu, lihat. Aku menemukan apartemen sewa yang cantik. Yang ini punya 1 kamar tidur, dapur terpadu, ada di lantai 1 agar ibu tidak perlu naik tangga, dan biayanya hanya 10 juta rupiah per bulan. Dengan uang hasil penjualan rumah ibu bisa membayar sewa bertahun-tahun dan masih punya sisa untuk membantu kami. Ambil brosur itu. Aku melihatnya. Apartemen seukuran ruang tamuku, dinding putih dan dingin, tanpa taman, tanpa sejarah. Rina. Aku butuh lebih banyak waktu. Wajahnya mengeras. Topeng itu jatuh semakin cepat. Waktu adalah yang tidak kita miliki, Bu. Hari Senin aku akan kehilangan apartemen itu. Ibu mengerti. Hari Senin. Dalam 3 hari. Dan semuanya karena ibu tidak bisa melepaskan rumah tua yang penuh barang rongsokan. Barang rongsokan itu adalah hidupku. Hidup ibu sudah berlalu. Dia menatapku tepat di mata. Maaf kalau kedengarannya kasar, tapi itu kenyataannya. Suami ibu meninggal dunia lebih dari 30 tahun lalu. Arman sudah dewasa, dan dia punya keluarganya sendiri sekarang. Ibu berpegangan pada masa lalu yang sudah tidak ada. Dan sementara itu, kami, yang merupakan masa kini ibu, memohon bantuan kepada ibu. Ina murmunam. Karena Tuhagogo, memohon. Aku mengulang kata itu. Itukah yang kalian lakukan? Memohon? Dan apalagi yang ibu ingin kami lakukan? Bersujud? Aku ingin kalian meninggalkan aku sendirian.
Kata-kata itu keluar sebelum aku bisa menghentikannya. Rina terdiam. Lalu dia tertawa. Tawa singkat dan getir. Baiklah, kami akan meninggalkan ibu sendirian. Nikmati rumah ibu sendirian. Nikmati kenangan ibu, karena hanya itu yang akan ibu miliki. Dia pergi dengan membanting pintu. Aku duduk di sofa. Jantungku berdetak sangat kencang sampai aku bisa merasakannya di telingaku. Aku mengambil teleponku. Aku memanggil nomor yang sudah berbulan-bulan tidak aku gunakan. Sochoro? Aku Eloisa. Aku perlu bicara denganmu. Sochoro sudah menjadi temanku selama 20 tahun. Kami bertemu di pasar. Dia menjual bunga. Dia adalah tipe wanita yang mengatakan kebenaran tanpa basa-basi. Elo, ada apa? Suaramu aneh. Aku pikir anakku dan istri anakku ingin mencuri rumahku. Ada jeda. Aku datang sekarang. Sochoro tiba 20 menit kemudian dengan sekantong kue-kue tradisional dan termos kopi. Kalau ada masalah, harus makan, katanya, meletakkan semuanya di atas meja. Sekarang ceritakan semuanya. Dan jangan lewatkan apapun. Aku bercerita. Dari panggilan telepon yang membatalkan ulang tahunku sampai kunjungan Rina pagi itu. Sochoro mendengarkan dalam diam, mengunyah kuenya, matanya menyipit di balik kacamatanya. Ketika aku selesai, dia meletakkan cangkirnya dengan bunyi keras. Gadis itu seekor ular, dan anakmu bodoh. Sochoro. Tidak, Elo. Hal-hal harus dikatakan dengan jelas. Wanita itu memerasmu seperti lemon, dan Arman membiarkannya. Kamu tahu apa yang tercium tidak enak bagiku? Bahwa tiba-tiba mereka butuh 1.400.000.000 rupiah dengan begitu mendesak. Aku menjual bunga, tapi aku tidak lahir kemarin. Ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Pantakan. Tukya Meragan Tatahar Sanjak Mikumara. Menurutmu? Aku tidak hanya berpikir. Aku tahu, dengar, temanku, Rocio, bekerja di kantor pengacara. Keponakannya adalah seorang pengacara. Namanya Rigoberto. Dia orang baik dan bijaksana. Mau aku bicara dengannya? Dia bisa menyelidiki sedikit, melihat apakah kecurigaanmu ada dasarnya. Aku ragu. Menyelidiki anakku sendiri, kedengarannya sangat dingin, sangat perhitungan. Tapi kemudian aku ingat suara Arman yang mengatakan kepadaku, aku tidak pernah memintamu untuk membesarkanku. Alaman Ari, Alaman Bari, terlalu Bari, telepon dia. Rigoberto datang pada hari Selasa sore. Dia adalah pria muda, sekitar 35 tahun, dengan kacamata bulat dan senyum ramah. Dia duduk di ruang tamuku dan mengeluarkan buku catatan. Nyonya Eloisa, saya mengerti bahwa Anda sedang melalui situasi yang sulit. Ceritakan persis apa yang Anda butuhkan. Aku menjelaskan semuanya lagi. Dia membuat catatan, mengangguk, mengajukan pertanyaan spesifik. Apakah Anda punya nama lengkap anak dan istri anak Anda? Apakah Anda tahu di mana mereka bekerja? Apakah mereka pernah meminta Anda menandatangani dokumen? Aku menjawab semuanya. Rigoberto menutup buku catatannya. Beri saya waktu seminggu. Saya akan memeriksa beberapa hal. Catatan publik, latar belakang, situasi kredit dasar. Semuanya legal. Jangan khawatir. Dan sementara itu, Nyonya, sebuah nasihat. Jangan menandatangani apapun. Sama sekali tidak ada. Meskipun anak Anda memintanya, meskipun mereka menangis, meskipun mereka mengancam, dipahami. Aku mengangguk. Rigoberto pergi. Aku ditinggalkan dengan perasaan yang aneh, setengah lega, setengah bersalah. Ibu macam apa yang menyelidiki anaknya? Tapi kemudian teleponku bergetar. Pesan lain dari Rina. Ibu, hari Senin adalah batas waktu. Arman tidak tidur semalam karena khawatir. Aku tidak tahu apakah ibu mau menanggung itu dalam hati nurani ibu. Pikirkan. Aku menghapus pesan itu. Hari-hari berikutnya lebih tenang. Mereka tidak menelepon. Mereka tidak datang. Seolah-olah mereka memberiku waktu bernapas. Aku memanfaatkan waktu itu untuk melakukan sesuatu yang sudah lama aku tunda. Membersihkan kebun secara menyeluruh. Hujan bulan Mei telah menumbuhkan rumput, dan beberapa mawar terlihat tidak terawat. Aku sedang memangkas mawar putih yang aku tanam ketika Arman lahir,
ketika sekopku menabrak sesuatu yang logam. Aneh. Aku menggali sedikit lagi. Itu adalah sebuah kotak. Kotak logam berkarat, seukuran kotak sepatu, terkubur di bawah pohon mawar. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkannya. Kotak itu dikunci dengan gembok tua yang pecah dengan sekali tarik. Di dalamnya ada dokumen yang digulung, dilindungi dengan plastik. Aku membukanya di atas meja makan. Itu adalah sertifikat hak milik asli rumah ini, yang kami tanda tangani Dimas dan aku 40 tahun lalu. Dan ada sesuatu yang ditulis tangan oleh Dimas di halaman terakhir. Rumah ini untuk Eloisa, dibangun dengan cinta dan usaha kita. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu, cintaku. Air mata mulai jatuh di atas kertas. Aku harus mengelapnya cepat-cepat agar tintanya tidak rusak, tapi ada lagi di dalam kotak. Surat. Surat cinta yang Dimas tulis untukku ketika kami masih berpacaran. Tulisannya rapat, kata-katanya kikuk tapi tulus. Eloisa, kamu lebih kuat dari 10 pria. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Ande baru, Ari baru ini ya. Dan di dasar kotak, terbungkus kantong plastik tebal, ada uang. Uang kertas lama. Aku menghitungnya dengan tangan gemetar. 30 juta rupiah. Sebuah catatan menyertai uang itu, juga dengan tulisan tangan Dimas. Untuk usia tua kita bersama, Eloku. Agar ketika kita tidak bisa bekerja lagi, agar kamu tidak pernah bergantung pada siapapun. Aku mencintaimu. Dimas. Aku ambruk di kursi. Dimas telah menabung diam-diam. Selama bertahun-tahun. Untukku. Untuk kami. Dan aku tidak pernah tahu karena dia meninggal dunia sebelum sempat memberitahuku. Aku menangis. Aku menangis seperti yang tidak pernah aku lakukan sejak pemakamannya. Aku menangis untuk pria yang sangat mencintaiku, yang bahkan setelah tiada, masih menjagaku. Aku menangis untuk semua tahun yang hilang tanpanya. Aku menangis karena kesepian. Tapi di antara air mata, sesuatu yang lain sedang lahir. Sebuah kejelasan. Dimas telah meninggalkan ini untukku karena suatu alasan. Tidak hanya uangnya, juga kata-katanya. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Dan itulah yang dilakukan Rina dan Arman. Membuatku merasa kecil, tidak berguna, mengganggu. Aku menyeka air mataku. Aku menyimpan sertifikat itu di tempat yang aman. Uang itu aku hitung lagi, untuk memastikan. 30 juta rupiah pas. Itu tidak cukup untuk uang muka yang diminta Arman dan Rina. Tapi itu cukup untuk sesuatu yang lebih penting. Itu cukup untuk membela diri. Pada hari Kamis, Rigoberto meneleponku. Nyonya Eloisa, saya perlu bertemu dengan Anda. Bisakah Socoro ikut juga? Apa yang saya temukan? Lebih baik kita bicarakan secara langsung. 1 jam kemudian, kami bertiga duduk di ruang tamuku. Rigoberto membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa kertas. Nyonya, apa yang akan saya katakan tidak mudah didengar, tapi Anda perlu tahu. Jantungku berdebar kencang. Anak Anda Arman tidak butuh bantuan finansial Anda. Bahkan, dia berada dalam situasi keuangan yang sangat baik. 3 bulan lalu, dia menerima bonus penjualan dari perusahaannya sebesar 200 juta rupiah. Apa? Ada lagi. Istri anak Anda Rina memiliki utang kartu kredit sebesar 56 juta rupiah. Pakaian bermerek, restoran mahal, 2 perjalanan keluar kota tahun lalu, dan dia tidak hamil. Saya memeriksa media sosialnya. 2 hari lalu dia mengunggah foto di tempat hiburan malam sambil minum. Wanita hamil tidak akan melakukan itu. Anda jualang. Anda jualang. Socoro mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak akan aku ulangi. Rigoberto melanjutkan. Ada lagi. Saya menemukan pesan di forum publik tempat Rina berpartisipasi. Dia berbicara tentang meyakinkan ibu mertuanya untuk menjual rumahnya. Dan saya kutip, si nenek hampir menyerah. Ketika dia menjualnya, aku dan ibuku akan membagi sisanya setelah uang muka. Dunia berhenti. Ibunya? Ya, Rina berencana memberikan sebagian uang kepada ibunya. Ini tidak pernah hanya untuk apartemen. Ini adalah bisnis antara mereka berdua. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, anak-anak tetangga bermain sepak bola di jalan. Matahari bersinar,
Hidup terus berjalan. Tapi aku merasa sesuatu di dalam diriku telah rusak secara permanen. Apakah Arman tahu tentang ini? Suaraku terdengar serak. Saya tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi dia tahu bahwa mereka tidak butuh uang itu. Itu saya yakin. Sochoro memegang tanganku. Elo, gadis itu ingin mencurimu, dan anakmu membiarkannya. Ankankan pulinduarakan pasca si terimasu. Aku melihat sertifikat yang aku temukan di bawah pohon mawar. Aku melihat catatan Dimas. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Aku berbalik ke arah Rigoberto. Apa yang bisa aku lakukan? Rigoberto tersenyum. Itu bukan senyum ramah. Itu adalah senyum pengacara yang tahu dia memegang kartu kemenangan. Nyonya Eloisa, saya bisa melakukan banyak hal. Tapi pertama-tama saya perlu Anda menjawab sesuatu. Apakah Anda ingin membela diri atau ingin menyerang balik? Sochoro meremas tanganku. Aku memikirkan semua pesan, semua panggilan telepon, kata sandiwara. Arman yang mengatakan aku tidak pernah memintanya untuk membesarkannya. Rina yang memanggilku tua. Dan untuk pertama kalinya dalam 68 tahun hidupku, aku mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku pikir akan aku katakan. Aku ingin menyerang balik. Rigoberto mengeluarkan lebih banyak kertas dari tas kerjanya. Sempurna. Kalau begitu saya perlu Anda memberikan kuasa formal kepada saya untuk bertindak atas nama Anda. Kita akan melakukan ini dengan benar. Secara hukum, tanpa mereka bisa membalikkan keadaan melawan Anda. Aku menandatangani dokumen yang dia letakkan di depanku. Tanganku gemetar, tapi tanda tanganku jelas. Sekarang, lanjut Rigoberto, saya butuh akses ke dokumen apapun yang Anda miliki terkait rumah Anda. Sertifikat hak milik, kwitansi pajak, bukti layanan. Saya juga perlu tahu apakah mereka pernah meminta Anda menandatangani sesuatu, meskipun tampak tidak penting. Hanya sertifikat yang aku temukan terkubur, dan aku tidak pernah menandatangani apapun untuk mereka. Bagus. Itu memberi kita keuntungan. Rumah Anda sepenuhnya atas nama Anda, tanpa beban atau utang. Tidak ada yang bisa memaksa Anda menjualnya. Tapi Rina akan mencoba menekan Anda lebih keras. Dan ketika dia melakukannya, saya perlu Anda merekam percakapan. Under ketandan 1, Arketanar Marana. Merekam. Ponsel Anda punya perekam, kan? Setiap kali mereka menelepon atau mengunjungi Anda, rekam semuanya. Itu legal selama Anda menjadi bagian dari percakapan. Rekaman itu bisa menjadi bukti jika kita membutuhkannya. Sochoro mengangguk. Aku akan mengajarimu caranya. Elo, itu mudah. Sementara itu, kata Rigoberto, saya akan memperdalam penyelidikan. Saya ingin tahu persis berapa banyak uang yang mereka miliki, apalagi yang mereka sembunyikan, dan apakah ada hal lain di balik semua ini. Apakah Anda mengizinkan saya? Ya, aku ingin tahu semua kebenarannya. Rigoberto pergi. Sochoro tinggal bersamaku, mengajariku cara menggunakan perekam telepon, membuatku berlatih sampai aku melakukannya dengan baik. Elo, satu hal lagi, katanya sebelum pergi. Kamu harus kuat. Ketika kamu mengetahui semuanya, itu akan menyakitkan. Akan sangat menyakitkan. Tapi ingat, kamu tidak memprovokasi ini. Mereka memilih untuk memperlakukanmu seperti itu. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Arman ketika dia masih kecil. Ketika dia bangun pagi-pagi untuk memberitahuku bahwa dia mimpi buruk, aku memeluknya. Aku menyanyikan lagu pelan sampai dia tertidur lagi. Kapan anak itu berubah menjadi pria ini? Jumat pagi, seperti yang aku duga, Rina menelepon. Kali ini aku mengaktifkan perekam. Ibu, selamat pagi. Dengar, aku tahu kami sudah banyak menekan ibu dan aku minta maaf. Tapi kami benar-benar putus asa. Hari Senin kami kehilangan apartemen dan... Yah, Arman hancur. Dia bilang ibu tidak lagi menyayanginya. Dia bilang begitu? Ya. Tadi malam dia menangis, Bu. Anak ibu menangis karena ibu. Dia bilang setelah semua yang dia lakukan, ibu menolaknya saat dia paling membutuhkan ibu. Kata-katanya sempurna. Nadanya, dramatis. Tapi aku sudah tahu kebenarannya. Rina, apakah kamu hamil? Ada jeda. Sangat singkat, tapi aku menyadarinya.
Yah, itu belum pasti, tapi ada gejala. Itu sebabnya kami butuh apartemen yang lebih besar. Untuk bayinya. Kebohongan. Semuanya bohong. Dan apakah Arman benar-benar butuh bantuanku? Apakah dia tidak punya tabungan? Jeda lagi. Ibu. Ibu tahu bagaimana keadaannya. Semuanya mahal sekali. Tentu Arman bekerja keras. Tapi itu tidak cukup. Itu sebabnya kami butuh ibu. Karena seorang ibu selalu mendukung anak-anaknya, kan? Biarkan aku memikirkannya akhir pekan ini. Hari Senin aku akan memberimu jawaban pasti. Hari Senin. Tapi Bu, hari Senin. Rina. Itu kata terakhirku. Aku menutup telepon. Aku menyimpan rekaman itu dengan nama dan tanggal. Hari Sabtu, Rigoberto muncul lagi. Dia membawa map tebal. Nyonya Eloisa, saya menemukan semuanya. Dan itu lebih buruk dari yang saya kira. Dia duduk di depanku. Dia membuka map itu. Arman tidak hanya menerima bonus 200 juta rupiah itu. Dia juga punya tabungan sebesar 50 juta rupiah di rekening investasi. Dia hanya perlu mengumpulkan 58 juta rupiah lagi untuk uang muka. Dia bisa meminjamnya dari bank atau mendapatkan kredit jembatan. Dia tidak perlu menjual rumah Anda. Lalu kenapa? Karena lebih mudah mengambil uang dari Anda daripada berutang mereka. Dan ada sesuatu yang lebih serius. Rigoberto mengeluarkan cetakan layar ponsel. Saya berhasil mengakses percakapan publik antara Rina dan ibunya di media sosial. Lihat ini. Aku membaca. Dan dengan setiap kata aku merasakan hatiku semakin kecil. Ibu, sudahkah ibu meyakinkan si nenek? Ingat kita butuh uang itu untuk bisnis. Rina. Hampir. Dia lebih keras kepala dari yang aku kira. Tapi dia mulai menyerah. Aku memberinya cerita bayi. Ibunya. Ibu, hahaha. Ibu yang terbaik. Ketika ibu mendapatkan uangnya, berikan bagianku. 30 juta seperti yang kita sepakati. Rina. Sepakat. Meskipun aku tidak suka si nenek. Sepanjang hari dengan kenangan dan foto lamanya, aku sudah muak. Ibunya. Ibu. Sabar sebentar. Ketika dia menjual, ibu tidak perlu sering melihatnya. Tulisan itu terlihat buram. Aku menangis tanpa menyadarinya. Terus baca, kata Rigoberto dengan lembut. Arman masih belum tahu tentang bagian ibu. Rina. Dia pikir semuanya untuk kita. Ibu, lebih baik begitu. Pria hanya membuat hal-hal rumit. Rina. Pokoknya aku sudah mencuci otaknya dengan baik. Sekarang dia juga berpikir ibunya harus menjual. Itu lebih mudah dari yang aku kira. Socoro, yang datang saat aku membaca, memelukku. Aku tidak bisa berhenti gemetar. Ada lagi, kata Rigoberto. Utang Rina adalah karena usaha bisnis yang gagal. Dia dan ibunya ingin membuka butik. Mereka mengambil kredit, membeli barang mahal, tapi tidak pernah menjual apapun. Sekarang mereka tenggelam dalam utang. Ibunya kehilangan rumah tahun lalu. Itu sebabnya dia menyewa. Dan mereka ingin aku kehilangan rumahku untuk menyelamatkan mereka. Tepat sekali. Apartemen yang mereka katakan ingin mereka beli memang ada. Tapi ketergesa-gesaan itu bohong. Apartemen itu masih tersedia. Penjual tidak punya pembeli lain. Itu juga sudah saya verifikasi. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. Dan Arman? Apakah dia tahu semua ini? Saya tidak bisa membuktikannya sepenuhnya. Tapi saya menemukan ini. Dia menunjukkan kepadaku pesan lain. Ini adalah antara Arman dan Rina. Arman, ibuku ragu. Mungkin kita harus mencoba hal lain. Rina. Rina, tidak. Kita sudah menginvestasikan banyak waktu dalam hal ini. Ibumu keras kepala tapi dia akan menyerah. Dia hanya butuh lebih banyak tekanan. Biarkan aku yang tangani ini. Arman. Arman. Aku tidak tahu. Vip. Aku merasa tidak enak. Rina. Rina. Kamu merasa tidak enak karena meminta bantuan ibumu. Serius? Dia menghabiskan seluruh hidupnya di rumah itu. Sekarang giliran kita. Berhentilah menjadi begitu lembek. Arman. Aku menutup mata. Anakku tahu. Mungkin dia tidak tahu tentang rencana dengan ibu mertuanya. Mungkin dia tidak tahu tentang 30 juta rupiah. Tapi dia tahu bahwa mereka menekanku secara tidak adil.
Dan dia membiarkannya. Nyonya Eloisa, kata Rigoberto, dengan bukti ini kita bisa melakukan beberapa hal. Kita bisa melaporkan mereka atas percobaan penipuan terhadap orang lanjut usia. Kita bisa meminta perintah penahanan. Kita bisa. Tidak. Keduanya menatapku terkejut. Aku tidak mau memasukkan mereka ke penjara. Aku tidak mau tuntutan. Aku mau sesuatu yang lebih baik. Apa yang Anda inginkan? Aku menyeka air mata terakhirku. Di dalam diriku sesuatu telah berubah. Rasa sakit berubah menjadi hal lain, menjadi tekad. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka mengerti apa yang mereka coba lakukan padaku. Aku ingin keadilan, tapi bukan dari hakim. Aku ingin hidup yang menagih mereka. Socorro tersenyum. Itu baru eloku. Rigoberto mengangguk perlahan. Saya mengerti. Dan apakah Anda punya rencana? Belum. Tapi hari Senin aku akan memberi mereka jawabanku. Dan itu akan menjadi jawaban yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu aku mengeluarkan kotak logam itu lagi. Aku membaca semua surat Dimas. Ketika sampai di yang terakhir, aku menemukan satu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Itu tertempel di dasar kotak. Eloku tersayang. Jika kamu membaca ini, itu karena aku sudah tiada. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah hal terbaik dalam hidupku. Tapi aku juga ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Kamu adalah singa betina, bukan hewan peliharaan. Jangan biarkan siapapun, bahkan anak kita, membuatmu merasa kurang dari nilaimu. Kamu kuat. Lebih kuat dariku. Lebih kuat dari dunia. Jangan pernah lupakan itu. Aku mencintaimu selamanya, Dimas. Aku melipat surat itu dengan hati-hati. Aku tidak akan melupakannya. Cintaku. Bisikku. Aku janji. Hari Minggu aku menghabiskan sepanjang hari untuk berpikir, merencanakan, mempersiapkan diri. Karena hari Senin tidak akan menjadi hari biasa. Hari Senin, sandiwara itu akhirnya akan ditutup. Hari Senin fajar dengan langit kelabu. Langit yang mengancam hujan tapi tidak pernah benar-benar menjatuhkan tetesan. Aku bangun pagi, seperti biasa. Aku menyeduh kopi. Aku menyiram tanaman. Aku mengenakan blus warna marunku, yang Dimas bilang membuatku terlihat elegan. Aku menata rambutku. Aku memoles bibirku dengan warna persik yang jarang aku gunakan. Jika aku akan menghadapi mereka, aku akan melakukannya dengan penampilan yang baik. Pukul 10 pagi, Rina menelepon. Ibu, selamat pagi. Jadi, sudah ibu pikirkan? Ya, Rina. Aku sudah memikirkannya. Oh, syukurlah. Dan, aku perlu bicara dengan kalian berdua, Arman dan kamu, secara pribadi. Sempurna. Bisakah ibu datang hari ini? Kami ada di rumah. Baiklah. Aku datang sore. Lebih baik ibu datang untuk makan siang, Bu. Agar kita bisa bicara dengan tenang. Aku menutup telepon. Aku melihat bayanganku di cermin pintu masuk. Aku melihat diriku berbeda. Aku bukan lagi wanita yang ketakutan 2 minggu lalu. Ada sesuatu yang baru di mataku. Aku tiba di rumah mereka pukul 2 siang. Aku menekan bel. Arman membuka pintu dengan senyum gugup. Bu, masuk. Senang ibu datang. Dia mencium pipiku. Dia berbau lotion mahal itu. Di ruang tamu, Rina sedang menyelesaikan penataan meja. Dia telah menyiapkan ayam goreng tepung dengan salad. Tidak rumit, tapi terlihat rapi. Ibu, selamat datang. Silakan duduk. Aku duduk. Mereka menempati kursi di masing-masing sisiku. Seperti pertama kali itu, seolah-olah mereka memojokkanku. Kami makan dalam keheningan, canggung. Aku mengunyah perlahan, mengamati mereka. Rina bergerak gelisah di kursinya. Arman tidak menatap mataku. Ketika kami selesai, Rina menyeka mulutnya dengan serbet dan tersenyum. Baiklah, Bu, kami dibuat penasaran. Apa yang ibu putuskan? Sebelum aku menjawab, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Apa saja? Kata Arman cepat. Apakah kalian menyayangiku? Dia menjawab. Tentu saja, Bu. Kenapa ibu bertanya begitu? Karena aku perlu memahaminya. Aku perlu mengerti bagaimana seseorang yang menyayangiku memintaku untuk menjual satu-satunya yang aku miliki.
Bagaimana seseorang yang menyayangiku membatalkan ulang tahunku dengan menyebutnya sandiwara? Bagaimana seseorang yang menyayangiku memanggilku tua dan mengatakan hidupku sudah berlalu? Wajah Rina memucat. Bu, aku tidak pernah. Ya, kamu melakukannya, Rina. Kamu mengatakannya. Dan Arman, kamu bilang aku tidak pernah memintamu untuk membesarkanmu, bahwa itu adalah keputusanku. Gari-ari, 16 kabalas kusi. Tujukan curi hari harana. Bu, aku kesal. Dan apakah itu membenarkan semuanya? Apakah kemarahan membenarkan kekejaman? Keheningan jatuh berat. Dengar, aku melanjutkan. Aku datang untuk memberi kalian jawabanku. Aku tidak akan menjual rumahku. Rina menegang. Apa? Aku tidak akan menjual rumahku. Ini rumahku. Di sini ada hidupku, kenanganku, sejarahku. Dan tidak ada seorang pun, bahkan kalian, yang akan memaksaku meninggalkannya. Arman mengusap rambutnya. Bu, tapi, kami mengandalkan itu. Kami sudah membuat rencana. Rencana berdasarkan pengorbananku. Lagi. Selalu pengorbananku. Rina bangkit tiba-tiba. Tidak ada lagi kelembutan di wajahnya. Ibu tahu apa, Bu? Ibu benar. Rumah ibu, hidup ibu, keputusan ibu. Tapi jangan pernah meminta aku mengantar ibu ke dokter lagi. Jangan pernah meminta aku menemani ibu lagi. Jangan pernah menunggu kami hari Minggu, karena kami tidak akan datang. Rina. Arman mencoba menghentikannya. Tidak, Arman. Aku sudah lelah. Ibumu egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kami meminta bantuannya sekali dan dia menolak kami. Biarkan dia sendirian dengan rumah tua dan barang rongsokannya yang tua. Aku juga berdiri. Aku tidak lagi gemetar. Tidak ada lagi air mata. Egois. Aku yang egois. Aku bekerja shift ganda selama 15 tahun agar anakku punya segalanya. Aku melepaskan hidupku. Untuk jatuh cinta lagi. Untuk impianku sendiri. Dan sekarang aku berusia 68 tahun dan aku hanya meminta kalian membiarkanku sendirian dengan sedikit yang aku miliki. Aku egois? Itu keputusan ibu, balas Rina. Tidak ada yang memaksa ibu. Kamu benar. Itu keputusanku. Dan sekarang keputusanku adalah mengatakan tidak kepada kalian. Dan jika itu membuatku egois, tidak apa-apa. Aku lebih suka menjadi egois daripada bodoh. Aku berjalan menuju pintu. Arman menyusulku. Bu, tunggu. Jangan pergi seperti ini. Kita bisa membicarakannya. Aku menatapnya. Aku benar-benar menatapnya. Dan aku melihat seorang pria yang tidak lagi aku kenali. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Nah, kalian sudah membuat keputusan. Dan aku membuat keputusan. Ibu, kamu akan menyesali ini. Kata-kata itu menghentikanku. Aku berbalik. Apakah kamu mengancamku? Itu bukan ancaman. Itu kenyataan. Ketika ibu butuh bantuan, ketika ibu sakit, ketika ibu sendirian, kami tidak akan ada. Aru dan Karnambulan, Aru dan Karnambulan. Sesuatu di dalam diriku hancur secara permanen. Bukan karena kesedihan, karena pembebasan. Kalau begitu kurasa aku sudah sendirian, karena anak yang mengancamku. Anak yang hanya mencariku karena rumahku. Anak itu sudah tidak ada lagi bagiku. Aku keluar. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan punggung tegak, kepala terangkat. Tapi begitu aku berbelok di sudut aku harus berhenti. Aku bersandar ke dinding, menarik napas dalam-dalam. Aku telah melakukannya. Aku telah mengatakan tidak kepada mereka. Dan itu menyakitkan. Ya Tuhan, betapa menyakitkannya. Tapi rasanya juga enak. Seperti melepaskan sepatu sempit setelah hari yang panjang. Aku tiba di rumah ketika mulai gelap. Socoro sudah menungguku di pintu. Bagaimana? Aku bilang tidak kepada mereka. Dia memelukku. Dan di pelukan temanku. Akhirnya aku menangis. Tapi air mata itu berbeda. Bukan kekalahan. Lega. Kamu melakukan hal yang benar, Elo. Aku tahu. Tapi itu menyakitkan. Tentu saja menyakitkan. Dia anakmu. Tapi kadang-kadang mencintai diri sendiri lebih menyakitkan daripada mencintai orang lain. Dan itu tidak masalah. Malam itu,
Berbaring di tempat tidurku, aku memikirkan semuanya. Tahun-tahun yang aku dedikasikan untuk Arman. Pengorbanan. Malam-malam tanpa tidur. Cinta tanpa syarat yang aku berikan padanya. Dan aku mengerti sesuatu yang penting. Aku tidak menyesali semua itu. Aku menyesal telah berharap dia menghargainya. Karena cinta seorang ibu tidak mengharapkan imbalan. Tapi juga tidak menerima penyalahgunaan. Pada hari Selasa pagi aku bangun dengan perasaan aneh. Kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Kedamaian. Aku sedang sarapan ketika teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Nyonya Eloisa. Ya. Siapa ini? Saya Diana Portillo. Tetangga anak Anda Arman. Maaf mengganggu Anda. Saya mendapatkan nomor Anda dari Bu Rini di toko. Saya perlu bicara dengan Anda. Ini penting. Las akan seatur, akan primordiakan kantora, ada apa? Bukan lewat telepon. Bisakah Anda datang ke warung kopi Los Arcos, yang ada di sudut rumah anak Anda? Sesuatu dalam suaranya membuatku waspada. Kapan? Hari ini jam 5? Aku akan ada di sana. Tepat pukul 5 aku masuk ke warung kopi. Diana adalah wanita berusia sekitar 40 tahun. Elegan, dengan rambut pendek. Dia menyambutku dengan senyum sedih. Nyonya Eloisa, terima kasih sudah datang. Dengar, saya tidak tahu apakah saya harus ikut campur, tapi hati nurani saya tidak membiarkan saya tenang. Apa yang terjadi? Sabtu lalu, Rina mengadakan pertemuan di rumah mereka. Dia mengundang tetangga, teman, keluarga. Katanya itu kejutan ulang tahun untuk Anda. Ulang tahunku, yang mereka batalkan. Kejutan ulang tahun. Ya, saya datang karena saya pikir itu menyenangkan. Tapi kemudian, Nyonya, Rina mengambil mikrofon dan mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat aneh. Alaida arimudri marikan kundakawa, apa yang dia katakan? Diana mengeluarkan ponselnya. Saya merekamnya karena menurut saya aneh. Dengarkan. Dia memutar rekamannya. Dan aku mendengar suara Rina, jelas dan ceria. Terima kasih kepada semua yang datang untuk merayakan ibu mertuaku, Eloisa, di usianya yang ke-70. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk berbagi berita indah. Ibu mertuaku, sebagai tindakan cinta yang luar biasa, telah memutuskan untuk menjual rumahnya untuk membantu kami dengan uang muka apartemen kami. Ini adalah caranya menunjukkan betapa dia menyayangi kami dan betapa pentingnya masa depan kami baginya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk wanita yang murah hati ini. Tepuk tangan. Banyak tepuk tangan. Dan kemudian suara Arman. Terima kasih, Bu. Kami tahu kami bisa mengandalkan Ibu. Diana mematikan ponselnya. Nyonya, semua orang mengira Anda telah menerimanya secara sukarela. Rina memberitahu semua orang bahwa Anda senang membantu mereka. Apakah itu benar? Tanganku gemetar. Tidak. Aku tidak pernah setuju. Aku bilang tidak kepada mereka. Diana menutup mata. Saya bisa membayangkannya. Itu sebabnya saya ingin bicara dengan Anda. Nyonya, istri anak Anda menggunakan Anda. Di depan 50 orang dia menggunakan Anda untuk membuat dirinya terlihat baik. Aku terdiam. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bernapas. Apakah Anda punya rekaman lengkap itu? Ya. Bisakah Anda mengirimkannya kepada saya? Tentu. Beri saya nomor Anda. Anandar Aran Farmatander. Malam itu, di rumahku, aku mendengarkan rekaman lengkap itu berulang kali. Tepuk tangan, ucapan selamat, kata-kata Rina. Mereka menggunakan aku. Mereka mempermalukan aku di depan umum. Mereka menjadikanku contoh kemurahan hati padahal aku tidak pernah setuju apapun. Dan Arman ada di sana, tersenyum, menerima ucapan selamat untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi. Aku menelepon Rigoberto. Pengacara, saya berubah pikiran. Saya tidak hanya ingin membela diri lagi. Apa Tomudut? Apa yang Anda inginkan? Aku ingin mereka membayar. Aku ingin keadilan. Dan aku menginginkannya sekarang. Rigoberto tiba di rumahku pukul 9 pagi pada hari Rabu. Dia membawa map lain, lebih tebal dari yang sebelumnya. Nyonya Eloisa, saya mendengarkan rekaman yang Anda kirimkan. Ini mengubah segalanya. Apa yang mereka lakukan adalah pencemaran nama baik dan penyalahgunaan citra Anda.
Tapi saya punya ide yang lebih baik daripada tuntutan hukum. Apa? Kita akan memberi mereka persis apa yang mereka inginkan. Atau setidaknya kita akan membuat mereka berpikir kita memberikannya kepada mereka. Sochoro, yang juga hadir, mencondongkan tubuh ke depan. Jelaskan, nak. Rigoberto tersenyum. Itu adalah senyum yang sedikit menakutkan. Kita akan menyiapkan pertemuan. Kita akan memberitahu mereka bahwa Nyonya Eloisa akhirnya setuju untuk menjual. Kita akan punya saksi, bukti, semuanya siap. Dan ketika mereka menunjukkan wajah asli mereka di depan semua orang, saat itulah kita bertindak. Aku tidak mengerti, kataku. Nyonya, mereka mempermalukan Anda di depan umum dengan mengatakan Anda telah setuju untuk membantu mereka. Sekarang kita akan mengekspos mereka di depan umum dengan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Tapi saya butuh izin Anda. Dan saya butuh Anda untuk kuat. Itu akan menyakitkan. Ada Tuskatu, Kerimu dan Biharmanya. Kerimu dan Tuskatu. Aku memikirkan rekaman itu. Arman yang menerima ucapan selamat atas kebohongan. Rina yang menggunakan namaku untuk membuat dirinya terlihat baik. Mari kita lakukan. Hari-hari berikutnya aku habiskan untuk mempersiapkan diri. Rigoberto menjelaskan rencananya langkah demi langkah. Aku hanya perlu mengikuti instruksinya. Hari Jumat aku menelepon Arman. Aku mengaktifkan perekam. Nak, ini aku. Ada jeda terkejut. Bu, aku tidak menyangka ibu menelepon. Aku tahu. Dengar, aku sudah banyak memikirkan apa yang terjadi hari Senin. Dan kurasa kamu benar. Apa? Rumah ini terlalu besar untukku. Aku sudah tua, dan kalian adalah keluargaku. Jika menjualnya membantu, maka aku akan melakukannya. Hening. Keheningan yang panjang. Bu, serius? Ya, nak, serius. Tapi aku punya satu syarat. Apa? Aku mau ini formal. Dengan notaris, dengan saksi, aku mau melakukannya dengan benar. Dan aku mau kalian datang ke rumahku hari Sabtu pukul 4 sore. Bersama Rina, kita akan menandatangani semuanya di sini. Bu, aku. Terima kasih, terima kasih. Aku tahu kamu akan mengerti. Aku sayang kamu. Kata-kata itu. Aku sayang kamu. Terdengar sangat kosong sekarang. Sampai jumpa hari Sabtu, nak. Aku menutup telepon. Aku menyimpan rekaman itu. Sochoro memelukku. Elo. Kamu yakin tentang ini? Lebih yakin dari sebelumnya. Hari Sabtu fajar dengan langit cerah. Ironis. Hari-hari penting dalam hidupku selalu mendung atau hujan. Tapi hari ini, hari ketika semuanya akan berakhir, matahari bersinar. Rigoberto tiba pukul 2 dengan dua orang lainnya. Seorang notaris publik bernama Bapak Yusuf dan seorang wanita yang dia perkenalkan sebagai asisten hukumnya, Monica. Nyonya Eloisa. Bapak Yusuf ini sangat saya percaya. Monica akan merekam semuanya. Siap? Siap. Ada juga Sochoro dan suaminya, Pak Bimo, sebagai saksi. Dan Diana, tetangga yang telah menunjukkan rekaman pesta itu kepadaku. Dia telah setuju untuk datang ketika aku memintanya. Tepat pukul 4 bel berbunyi. Itu Arman dan Rina. Dia mengenakan gaun baru, riasan sempurna, senyum lebar. Arman mengenakan kemeja yang disetrika dan terlihat gugup tapi bahagia. Bu. Arman memelukku erat-erat. Terima kasih sudah mempertimbangkannya lagi. Ibu tidak tahu apa artinya ini bagi kami. Rina juga memelukku. Ibu adalah malaikat. Sungguh, malaikat. Duara bandingana, aku menunjuk ruang tamu. Masuk. Kita harus melakukan ini secara formal. Ketika mereka masuk dan melihat semua orang, Rina berhenti mendadak. Siapa mereka? Bapak Yusuf adalah notaris publik. Rigoberto adalah pengacaraku. Sochoro dan Pak Bimo adalah saksi. Dan Diana. Yah, Diana adalah seseorang yang punya sesuatu yang menarik untuk ditunjukkan kepada kalian. Senyum Rina mulai memudar. Pengacaramu? Bu, mengapa ibu butuh pengacara? Arman menatapku bingung. Silakan duduk. Anam bukan Parano. Arujukus kamu dan Balo. Mereka duduk di sofa. Yang lain membentuk setengah lingkaran di sekitar mereka. Monica mengarahkan kameranya.
Sebelum menandatangani apapun, aku memulai. Aku ingin mengklarifikasi beberapa hal. Tentu, Bu. Apapun yang Ibu butuhkan. Pertama, aku ingin kalian menjelaskan sesuatu kepadaku. 2 minggu lalu kalian mengadakan pesta. Pesta di mana kalian memberitahu 50 orang bahwa aku telah setuju untuk menjual rumahku. Mengapa kalian melakukan itu? Rina memucat. Arman menatap istrinya. Rina? Aku. Yah, kami pikir ibu akan setuju. Kami hanya mendahului sedikit. Mendahului. Kata yang menarik. Diana, bisakah kamu memutar rekaman itu? Arman menutup mata. Rina berdiri. Ini jebakan. Tidak, Rina. Ini adalah kebenaran. Sekarang duduk karena kita punya banyak hal lagi untuk dibicarakan. Rigoberto membuka mapnya. Nyonya Rina, bisakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki utang kartu kredit sebesar 56 juta rupiah? Itu pribadi. Bisakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda berencana memberikan 30 juta rupiah kepada ibu Anda dari uang hasil penjualan? Rina terdiam membeku. Arman menatapnya. Apa? Dan, Bapak Arman? Rigoberto melanjutkan. Bisakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda menerima bonus sebesar 200 juta rupiah 3 bulan lalu? Anakku menatapku. Tidak ada lagi kebingungan di matanya. Ada ketakutan. Bu, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, Nak. Bapak Rigoberto sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Utang Rina, bisnis yang gagal dengan ibunya, bonus yang kamu terima, kehamilan yang tidak pernah ada. Semuanya. Rina mencoba keluar. Pak Bimo memblokir pintu. Tidak ada yang pergi sampai kita selesai, kata Socoro dengan suara tegas. Nyonya Eloisa, kata Notaris Yusuf, apakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda tidak pernah berniat menjual rumah Anda? Begitulah. Tidak pernah. Inakuna jumana taribuna? Dan apakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda ditekan, dimanipulasi, dan dicemarkan nama baik di depan umum oleh orang-orang ini? Aku mengkonfirmasi. Yusuf membuat catatan di dokumennya. Maka saya harus memberitahu Anda, Bapak Arman dan Nyonya Rina, bahwa apa yang Anda coba lakukan merupakan beberapa pelanggaran hukum, percobaan perampasan hak milik melalui penipuan, pelecehan ekonomi terhadap orang lanjut usia, dan pencemaran nama baik. Nyonya Eloisa berhak mengajukan tuntutan pidana. Kribulanyan, Rina mulai menangis. Tapi itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata. Ini konyol. Dia anak ibu. Kami hanya meminta bantuan. Tidak, Rina, kataku, berdiri. Kalian tidak meminta bantuan. Kalian mencoba mencuri dariku. Ada perbedaannya. Arman menundukkan kepalanya di antara tangannya. Bu, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu semuanya. Rina bilang. Ajati, kanap kamu ju, enduga, ajat, apa yang dia katakan nak? Bahwa aku sudah tua, bahwa hidupku sudah berlalu, bahwa kamu harus menekanku, karena aku punya rekaman di mana kamu juga mengatakan hal-hal buruk kepadaku. Aku mengeluarkan ponselku. Aku memutar suaranya. Aku tidak pernah memintamu untuk membesarkanku. Itu keputusanmu. Arman hancur. Dia mulai menangis. Bukan seperti pria. Seperti anak kecil. Maafkan aku, Bu. Tolong. Rigoberto berdeham. Nyonya Eloisa, apakah Anda ingin melanjutkan secara hukum? Semua orang menatapku. Rina dengan kebencian. Arman dengan keputusasaan. Socoro dengan kebanggaan. Diana dengan rasa ingin tahu. Aku memikirkan Dimas. Surat-suratnya, kata-katanya. Kamu adalah singa betina. Aku tidak akan memasukkan anakku ke penjara. Kataku akhirnya. Tapi aku akan menetapkan syarat. Syarat apa? Tanya Arman dengan suara serak. 1. Aku tidak mau melihat kalian selama 1 tahun penuh. 0 kontak, 0 telepon, 0 kunjungan. Bu. 2. Kalian akan mempublikasikan permintaan maaf di media sosial, mengakui bahwa kalian berbohong tentang dugaan penerimaanku untuk menjual rumah. Mengakui bahwa kalian menekanku secara tidak adil. Rina berdiri lagi. Tidak akan pernah.
3. Aku melanjutkan tanpa menatapnya. Arman akan menjalani terapi. Terapi individu untuk memahami mengapa dia membiarkan istrinya memperlakukanku seperti itu. Aku terima, kata Arman segera. Dan 4. Jika suatu saat kalian kembali mendekatiku dengan niat untuk memanipulasi atau menyakitiku, Rigoberto akan melanjutkan dengan semua tuntutan hukum yang mungkin. Dan kali ini aku tidak akan berbelas kasih. Notaris menulis semuanya. Apakah kalian menerima persyaratan ini? Arman mengangguk. Aku terima semuanya, Bu. Semuanya. Rina melipat tangannya. Ini pelecehan. Tidak, Rina. Kataku menatapnya langsung di mata. Pelecehan adalah apa yang kalian lakukan kepadaku. Ini adalah keadilan. Dan jika kamu tidak menerima, pengacara akan melanjutkan dengan tuntutan pidana sekarang juga. Rigoberto mengeluarkan beberapa kertas. Sudah siap. Tinggal tanda tangan Anda, Nyonya Eloisa. Rina mengertakkan gigi. Aku terima. Mereka menandatangani. Masing-masing. Socoro dan Pak Bimo menandatangani sebagai saksi. Notaris menyegel semuanya. Selesai, kata Rigoberto. Ini mengikat secara hukum. Jika kalian melanggar salah satu persyaratan, kami akan melanjutkan. Antri Hariaskai, Janali dua lama Rux, Izizi. Arman mendekatiku. Dia mencoba memegang tanganku. Aku menjauh. Bu, tolong, biarkan aku jelaskan. Kamu punya 1 tahun, Arman. 1 tahun untuk memikirkan pria macam apa yang kamu inginkan. Apakah yang membiarkan ibunya diperlakukan dengan buruk atau yang kami Dimas dan aku coba besarkan. Sekarang, pergilah. Mereka pergi. Rina keluar lebih dulu. Marah? Arman berhenti di pintu, menatapku untuk terakhir kalinya, dan keluar juga. Ketika pintu tertutup, aku ambruk di sofa. Socoro memelukku. Aku menangis. Aku menangis seperti yang tidak aku lakukan selama bertahun-tahun. Tapi air mata ini berbeda. Itu adalah air mata pembebasan. Hari-hari berikutnya aneh. Sunyi. Tidak ada telepon pukul 7 pagi. Tidak ada pesan yang menanyakan apakah aku sudah memikirkan untuk menjual. Tidak ada kunjungan kejutan dengan agen properti. Hanya keheningan. Dan keheningan itu, yang dulunya akan membuatku takut, sekarang terasa seperti hadiah. Pada hari Selasa sore, Socoro datang dengan kue manis dan kopi. Bagaimana, Elo? Lebih baik. Jauh lebih baik. Sudah lihat media sosial? Aku menggelengkan kepala. Aku hampir tidak pernah menggunakan media sosial, dan hanya untuk melihat foto anak-anak sepupuku. Socoro mengeluarkan ponselnya. Arman memposting ini kemarin. Dia menunjukkan kepadaku layarnya. Itu adalah postingan panjang, dengan foto Arman sendirian, tanpa Rina. Aku ingin menyampaikan permintaan maaf secara publik. Beberapa minggu lalu, istriku dan aku mengadakan pertemuan di mana kami menyampaikan bahwa ibuku telah memutuskan untuk menjual rumahnya untuk membantu kami secara finansial. Informasi itu palsu. Ibuku tidak pernah setuju dengan hal seperti itu. Kami menekannya, memanipulasinya, dan menggunakan namanya tanpa izinnya. Ibuku adalah wanita bermartabat yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku meminta maaf secara publik atas perilakuku. Aku malu dengan orang seperti apa aku telah menjadi. Maaf, Bu. Aku membaca kata-kata itu 3 kali. Ada 847 komentar. Sebagian besar mendukungku. Beberapa mengkritik Arman dengan keras. Yang lain Rina. Apakah Rina memposting sesuatu? Socoro mencari di profilnya. Lihat. Pesan Rina lebih pendek, lebih dingin. Aku meminta maaf atas kebingungan yang timbul mengenai situasi ibu mertuaku. Itu adalah kesalahpahaman. Aku menyesal atas segala ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Aragas Andegen dan Aragas Aran, dia bahkan tidak bertanggung jawab secara langsung. Itu adalah bukan permintaan maaf. Wanita itu tidak ada harapan, kata Socoro. Aku menutup mata. Sebagian diriku ingin merasakan kepuasan, tapi aku hanya merasa lelah. Setidaknya Arman menepati janjinya, kataku. Ya, tapi, kamu lihat komentarnya? Orang-orang marah pada mereka. Aku tidak ingin membaca lebih lanjut. Aku menutup ponsel Socoro dan mengembalikannya.
Sudah cukup. Aku tidak ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Ada andakus azawan baikus azau. Keku pegara suti nebaritapa. Hari Kamis. Rigoberto meneleponku. Nyonya Eloisa, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Rina mencoba menghubungi saya. Dia ingin menegosiasikan persyaratan. Apa? Dia bilang 1 tahun tanpa kontak terlalu lama. Bahwa itu tidak manusiawi. Bahwa Anda bersikap kejam. Aku tertawa. Aku tidak bisa menahannya. Tawa getir. Kamu menjawabnya. Saya bilang kepadanya bahwa persyaratan tidak dapat dinegosiasikan dan jika dia terus memaksa, kami akan melanjutkan dengan tuntutan. Dia diam setelah itu. Terima kasih, pengacara. Sama-sama. Oh, dan satu hal lagi. Anak Anda sedang menjalani terapi. Saya verifikasi dengan terapis yang saya rekomendasikan. Dia sudah menghadiri 3 sesi. Itu mengejutkanku. Arman menepati janjinya. Dan bagaimana? Saya tidak bisa memberikan detail karena kerahasiaan, tapi terapis mengatakan dia bekerja keras. Benar-benar bekerja keras. Itu pertanda baik, Nyonya. Ketika aku menutup telepon, aku berpikir, apakah ada harapan untuk Arman atau sudah terlambat? Hari Jumat aku menerima surat. Itu datang dalam amplop putih, tanpa pengirim. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Itu dari Arman. Ditulis tangan. Bu, aku tahu aku tidak bisa menelepon atau melihat ibu. Aku mengerti dan menghormati itu. Tapi aku perlu menulis meskipun ibu tidak menjawab. Aku sudah menjalani terapi seperti yang aku janjikan. Dokter membuatku melihat hal-hal yang tidak ingin aku lihat. Membuatku menghadapi kebenaran. Bahwa aku berubah menjadi seseorang yang bukan ibu besarkan. Seseorang yang lemah. Seseorang yang membiarkan orang yang paling berkorban untuknya diperlakukan dengan buruk. Rina dan aku sedang bercerai. Itu keputusanku. Ketika terapis bertanya kepadaku apa yang lebih penting, pernikahanku atau integritasku, aku tidak bisa menjawab. Dan di situ aku mengerti bahwa aku sudah lama kehilangan integritasku. Aku tidak menulis kepada ibu agar ibu memaafkanku. Aku belum pantas mendapatkan pengampunan ibu. Aku menulis agar ibu tahu bahwa aku mencoba menjadi lebih baik, menjadi anak yang ayah ingin aku jadi. Anak yang pantas ibu dapatkan. Aku sayang ibu, Bu. Dan aku menyesal telah melupakan ibu saat aku mengejar hal-hal yang tidak penting. Arman. Air mata jatuh di atas kertas, menghapus beberapa kata. Aku membacanya 4 kali lagi. Socoro benar. Itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi ada juga hal lain. Tunas kecil harapan. Rapuh. Gemetar. Tapi itu ada. Aku menyimpan surat itu di kotak logam. Di samping surat-surat Dimas. Bulan-bulan berlalu. September. Oktober. November. Aku menggunakan sebagian uang yang disimpan Dimas untuk merenovasi kamar mandi yang sudah bertahun-tahun perlu perbaikan. Aku mempekerjakan seorang pemuda dari lingkungan sekitar, Tony. Anak dari tetanggaku Burini. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku juga mulai mengambil kelas merajut di pusat komunitas. Aku bertemu dengan wanita-wanita lain seusiaku. Kami berkumpul setiap hari Selasa dan Kamis. Kami merajut, mengobrol, tertawa. Salah satunya, Matilde, memberitahuku bahwa dia juga punya masalah dengan keluarganya. Anaknya pernah meminjam uang dan tidak pernah mengembalikannya. Tapi aku belajar, katanya kepadaku, bahwa kadang-kadang mencintai diri sendiri lebih penting daripada cinta keluarga. Dan itu tidak membuatmu menjadi orang jahat. Itu membuatmu menjadi manusia. Kata-katanya melekat padaku. Pada bulan Desember, 2 minggu sebelum hari peringatan keluarga, Rigoberto meneleponku. Nyonya Eloisa, batas waktu 1 tahun hampir berakhir. Sudahkah Anda memikirkan apa yang ingin Anda lakukan setelah itu? Maksudmu, apakah Anda ingin kembali berhubungan dengan anak Anda? Apakah Anda ingin memberinya kesempatan lain? Aku belum memikirkannya. Aku terlalu sibuk membangun kembali hidupku sehingga aku tidak memikirkan setelahnya. Aku tidak tahu, pengacara. Aku masih belum tahu. Tidak apa-apa. Anda punya waktu. Tapi bersiaplah karena ketika batas waktu berakhir pada bulan Januari, dia mungkin akan mencoba menghubungi Anda. Malam itu aku mengeluarkan surat Arman lagi.
Aku sudah membacanya berkali-kali sampai hafal setiap kata. Apa yang harus aku lakukan, Dimas? Aku bertanya di udara. Haruskah aku memberinya kesempatan lagi? Atau sudah terlambat? Tidak ada jawaban. Hanya angin yang menggerakkan tirai. Seminggu sebelum hari peringatan keluarga, Socoro mengundangku ke rumahnya untuk makan malam. Aku tidak mau kamu sendirian di hari peringatan, Elo. Aku tidak akan sendirian. Aku akan damai. Tapi aku menerima undangan itu. Di acara Socoro ada anak-anaknya, cucu-cucunya, suaminya, beberapa sepupu. Ada hidangan sate, minuman khas, musik. Itu hangat. Itu keluarga. Keponakan termuda Socoro, seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun, mendekatiku. Tante Eloisa? Ya, nak. Kukus Andarina Mudu. Tante, saya bilang tante sangat berani. Benarkah? Aku berjongkok agar setinggi dia. Menurutmu? Menurutku ya. Karena ibuku bilang orang berani adalah orang yang melakukan hal yang benar meskipun itu menyakitkan. Aku memeluknya. Anak itu tahu lebih banyak tentang kehidupan daripada banyak orang dewasa. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku berjalan perlahan di sepanjang jalan yang dihiasi dengan lampu-lampu. Aku melihat keluarga makan malam melalui jendela. Aku mendengar nyanyian. Aku melihat anak-anak berlari dengan kembang api. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku memikirkan Arman kecil, ketika dia berusia 6 tahun dan membantuku memasang hiasan. Bagaimana dia bersemangat dengan hadiah. Bagaimana dia memelukku sebelum tidur. Di mana anak itu sekarang? Setibanya di rumah, aku menemukan sesuatu di pintu. Sebuah kotak, tidak terlalu besar. Dengan pita merah. Tidak ada kartu. Tidak ada nama. Aku membawanya masuk. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada album foto. Foto-foto lama yang tidak aku lihat selama bertahun-tahun. Arman bayi. Arman di acara sekolah pertamanya. Arman lulus sekolah. Arman dan aku di pinggir pantai. Dan di halaman terakhir, sebuah foto terbaru. Arman di terapis. Dia terlihat lelah, pucat. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada catatan yang ditempelkan. Bu, aku menemukan foto-foto ini di rumahku. Aku menyadari bahwa aku telah lupa siapa kita. Siapa ibu? Siapa aku? Terapis bilang mengingat adalah bagian dari penyembuhan. Jadi, aku sedang mengingat, setiap hari. Selamat Hari Raya. Dengan cinta, anak yang aku coba untuk kembali menjadi Arman. Aku menutup album itu. Aku memeluknya erat di dadaku. Dan dalam kesendirian ruang tamuku, hanya dengan cahaya dari pohon yang aku pasang pagi itu, aku melakukan sesuatu yang tidak aku duga akan aku lakukan. Aku memaafkan. Tidak sepenuhnya. Belum. Tapi sedikit. Cukup untuk berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, sandiwara itu telah ditutup. Tapi cerita belum berakhir. Januari datang dengan udara segar dan langit cerah. Tanggal 15 Januari genap 1 tahun sejak panggilan telepon itu di mana Rina membatalkan ulang tahunku dengan menyebutnya sandiwara. 1 tahun sejak semuanya mulai runtuh. Dan itu juga batas waktu yang aku tetapkan. 1 tahun tanpa kontak. Aku bangun pagi hari itu. Aku menyeduh kopi seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Perasaan bahwa sesuatu akan berubah. Pukul 10 pagi bel pintu berbunyi. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu siapa itu. Aku membuka pintu perlahan. Itu Arman. Tapi bukan Arman yang aku lihat setahun lalu. Pria ini terlihat berbeda. Lebih kurus. Dengan kantung mata. Tapi matanya memiliki sesuatu yang sudah lama tidak aku lihat. Kejelasan. Bu, katanya dengan suara gemetar. Aku sudah memenuhi setahun. Aku memenuhi segalanya. Bisakah aku masuk? Aku menyingkir tanpa mengatakan apa-apa. Dia masuk seolah menginjak tanah suci. Dia melihat ruang tamu, perabotan, foto-foto. Semuanya seolah dia melihatnya untuk pertama kalinya. Rumah ini terlihat indah, Bu. Ibu merenovasi kamar mandi dan mengecat dapur. Terlihat. Semuanya terlihat. Hidup. Kami duduk. Dia di sofa. Aku di kursi goyang.
menjaga jarak. Bu, aku sudah melatih momen ini 1000 kali di kepalaku. Apa yang akan aku katakan kepada ibu? Bagaimana aku akan mengatakannya? Tapi sekarang aku di sini, kata-kata terasa tidak cukup. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunggu. Aku sudah putus dengan Rina. Kami bercerai 4 bulan lalu. Dia tidak pernah setuju untuk pergi terapi. Aku terus pergi. Aku sudah setahun penuh menjalani terapi. Bu, 2 sesi seminggu. Aku tahu. Rigoberto memberitahuku. Ibu tahu. Ya. Dia memverifikasi bahwa kamu memenuhinya. Arman mengangguk. Terapis membantuku melihat banyak hal. Membantuku mengerti bahwa aku sangat takut ditinggal sendirian setelah ayah meninggal. Sehingga ketika aku menemukan Rina, aku berpegangan. Dan dalam pegangan itu aku kehilangan sesuatu yang lebih penting. Aku kehilangan ibu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia tidak mengelapnya. Dia membantuku melihat bahwa aku memperlakukan ibu sebagai sumber daya dan bukan sebagai seseorang. Bahwa aku menerima ibu dihina karena itu menguntungkanku. Bahwa aku menggunakan cinta tanpa syarat ibu sebagai senjata melawan ibu, dan bahwa aku mengatakan hal-hal yang tak termaafkan. Aku tidak pernah memintamu untuk membesarkanku. Aku mengulangi kata-katanya. Itu yang paling menyakitkan, Arman. Aku tahu. Dan itu yang paling membuatku malu. Karena setiap kali aku melihat foto-foto yang aku berikan kepada ibu saat hari raya, aku melihat pengorbanan ibu di setiap gambar. Aku melihat ibu bekerja, lelah, tapi selalu tersenyum kepadaku. Dan aku mengerti bahwa setiap hari dalam hidupku dimungkinkan oleh keputusan ibu untuk mencintaiku. Dia hancur. Dia menangis seperti yang tidak aku lihat sejak dia masih kecil. Maafkan aku, Bu. Tolong. Aku tidak berharap ibu memaafkanku sekarang. Atau besok. Atau segera. Tapi berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Bahwa aku bisa menjadi anak yang ayah ingin aku jadi. Aku berdiri dari kursi goyang. Aku berjalan ke arahnya. Aku duduk di sampingnya. Arman, aku akan mengatakan sesuatu yang perlu kamu dengar. Aku tidak akan berbohong dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Karena tidak, kamu menyakitiku secara mendalam. Kamu membiarkan aku dihina. Kamu membuatku merasa seluruh hidupku tidak bernilai apa-apa. Dia terisak lebih keras. Tapi aku juga akan mengatakan hal lain. Kamu adalah anakku, dan meskipun kamu menyakitiku, meskipun kamu telah menghancurkan hatiku, aku tetap ibumu, dan ibu tidak meninggalkan, meskipun anak-anak mereka meninggalkan mereka. Aku memeluknya. Dan dalam pelukan itu ada rasa sakit, tapi juga sesuatu yang lain. Ada masa depan yang mungkin. Ini tidak berarti semuanya kembali seperti dulu, kataku. Karena masa lalu itu sudah rusak, kita harus membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sehat. Apapun, Bu. Apapun yang ibu butuhkan. Kamu akan terus terapi. Aku sudah punya janji untuk lusa. Kamu akan menghormati batasanku. Jika aku bilang tidak untuk sesuatu, itu tidak, tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Aku janji, Bu. Dan kita akan mengambil langkah perlahan, sangat perlahan. 1 kunjungan seminggu, 1 panggilan setiap 3 hari. Tidak lebih. Sampai aku bisa percaya lagi. Aku terima semuanya, Bu. Kami terdiam sesaat. Keheningan yang berbeda. Tidak tegang. Damai. Kamu lapar? Tanyaku. Dia tersenyum. Senyum kecil tapi tulus. Selalu. Izeras abaanan. Aku akan menyiapkan sesuatu. Tapi kamu akan membantuku di dapur. Seperti ketika kamu masih kecil. Kami memasak bersama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Aku menyiapkan ayam panggang dengan tempe yang Socoro bawakan dari pasar. Arman memotong tomat, dengan kikuk, seolah dia lupa caranya. Ingat ketika aku mengajarimu melakukan ini? Tanyaku. Kamu berusia sekitar 7 tahun dan kamu memotong jarimu. Kamu menangis seolah tanganmu diamputasi. Kami tertawa. Tawa malu-malu. Hati-hati. Tapi tawa pada akhirnya. Kami makan di meja makan. Meja yang sama tempat dia mengerjakan tugasnya selama bertahun-tahun. Meja yang sama tempat kami bertiga makan malam ketika Dimas masih hidup. Bu,
Boleh aku bertanya sesuatu? Katakan, mengapa ibu tidak melaporkanku? Ibu punya semua bukti. Ibu bisa memasukkanku ke penjara. Mengapa ibu tidak melakukannya? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena kamu adalah anakku. Dan karena aku ingin kamu belajar, bukan menghancurkan dirimu. Penjara akan membuatmu menjadi korban. Ini membuatmu bertanggung jawab. Ada perbedaannya. Arman menundukkan pandangannya. Aku tidak pantas mendapatkan belas kasihan ibu. Tidak ada yang pantas mendapatkan belas kasihan. Itu sebabnya namanya belas kasihan. Dia tinggal sampai pukul 3 sore. Kami berbicara tentang banyak hal. Tentang pekerjaannya, perceraiannya, terapinya, rencana masa depannya. Ketika dia pergi, dia memelukku di pintu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan lagi, Bu. Jangan sia-siakan, nak. Aku tidak akan. Aku bersumpah demi ayah. Aku melihatnya berjalan ke mobilnya. Sebelum naik, dia berbalik dan melambaikan tangan kepadaku. Aku membalas lambaiannya. Aku menutup pintu. Aku bersandar di pintu itu, air mata jatuh. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata dari sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Harapan. Bulan-bulan berlalu. Arman menepati janjinya. Dia datang setiap hari Sabtu untuk makan. Dia meneleponku setiap hari Selasa dan Kamis. Dia tidak pernah meminta uang kepadaku. Dia tidak pernah menekanku untuk apapun. Pada bulan Maret, dia memberiku pohon mawar baru untuk kebun. Mawar kuning. Untuk menggantikan yang layu tahun lalu, katanya. Kami menanamnya bersama. Menggali tanah seperti yang aku lakukan dengan Dimas bertahun-tahun yang lalu. Pada bulan April, untuk ulang tahunku yang ke-71, Arman mengadakan makan malam. Kecil. Hanya kami berdua. Socoro, Pak Bimo, Rigoberto, Diana, dan Bu Rini. Tidak ada pidato besar. Tidak ada drama. Hanya keluarga. Keluarga yang sesungguhnya. Arman memberiku sesuatu yang sederhana. Bingkai foto dengan foto baru. Kami berdua di kebun. Menanam mawar kuning. Untuk kenangan baru. Katanya. Malam itu, ketika semua orang pergi, aku duduk di kebun. Bintang-bintang bersinar. Pohon mawar kuning sudah memiliki tunas pertamanya. Aku memikirkan seluruh perjalanan yang telah aku lalui. Rasa sakit, pengkhianatan, keadilan, pengampunan. Aku memikirkan Rina. Aku tahu dari Socoro bahwa dia telah pindah ke kota lain, bahwa ibunya telah menjual beberapa properti untuk membayar utangnya. Bahwa dia terus menyalahkanku atas perceraiannya. Aku tidak merasa puas atas kejatuhannya, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Beberapa orang memilih untuk belajar, yang lain memilih untuk menyalahkan. Aku memikirkan Arman, pria yang dia coba menjadi. Dia tidak sempurna, dia masih mengalami saat-saat sulit. Tapi dia berusaha, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Dan aku memikirkan diriku. Eloisa yang hampir menjual rumahnya untuk menyenangkan. Eloisa yang hampir membiarkan dirinya dihancurkan. Dan Eloisa yang belajar mengatakan tidak. Aku mengeluarkan surat terakhir Dimas, yang mengatakan, kamu adalah singa betina, bukan hewan peliharaan. Anggar, 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 ananggar, jara. Aku berhasil, cintaku, bisikku pada angin. Aku membela diri, aku mengaum. Dan aku selamat. Angin menggerakkan daun-daun pohon mawar kuning. Dan pada saat itu aku merasakan kedamaian. Karena aku telah mempelajari pelajaran terpenting dari semuanya. Kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kamu miliki. Itu terletak pada apa yang tidak kamu izinkan mereka ambil darimu. Martabatmu, kedamaianmu, cinta dirimu. Itu tidak ada yang bisa mencurinya darimu. Kecuali kamu menyerahkannya sendiri. Dan aku tidak akan pernah menyerahkannya lagi. Sandiwara itu telah ditutup. Tapi aku, akhirnya, telah belajar untuk hidup.